Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fri Haribullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ilmu bahan bangunan dengan topik kayu. Ya, pengertian dari kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, yaitu meja dan kursi. Bisa juga digunakan untuk bahan bangunan sebagai contoh pintu, jendela, rangka atap. Bisa juga sebagai bahan kertas dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Nah, bagian-bagian kayu ini yang pertama ada kulit, yaitu bagian yang terdapat pada bagian terluar berfungsi sebagai pelindung dari bagian-bagian terdalam kayu tersebut, seperti melindungi dari hama dan segala macam. Yang kedua ada kambium, yaitu jaringan yang lapisannya tipis dan bening melingkari kayu ke arah luar membentuk kayu yang baru. Nah, sifat-sifat kayu ini, semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut tiga arah, yaitu ada longitudinal, tangensial, dan radial. Hal ini disebabkan oleh struktur dan orientasi selulosa dalam dinding sel, bentuk memanjang sel-sel kayu, dan pengaturan sel terhadap sumbu vertikal dan horizontal pada batang pohon. Kayu merupakan satu bahan yang bersifat higroskopik, yaitu dapat kehilangan atau bertambah kelembabannya akibat perubahan kelembaban dan suhu udara di sekitarnya. Kayu juga dapat diserang makhluk hidup perusak kayu, dapat juga terbakar, terutama jika kayu keadaannya kering. Nah, tadi kita bahas sedikit tentang kelemahan dari kayu, yaitu dapat terbakar, mudah terbakar, terutama jika keadaannya kering. Nah, kelas-kelas kayu itu ada kelas kayu istimewa, yaitu contoh kayu balsa, jati, eboni, cendana, dan juga salimuli, dan sebagainya. Terus ada kelas kayu awet, yaitu ada remas, cempaka, kufasa, kayu sono kembang, kayu ulin, dan kayu timur. Ketiga ada kelas kayu cukup awet, yaitu kayu mahoni, kayu sindur, kayu sungai, dan juga kayu meranti merah. Berikutnya ada yang kayu agak awet dan tidak awet, itu ada kayu celutung, kayu wedang, kayu surian, kayu durian, dan sebagainya. Nah, mutu kayu ini ada yang A dan B. Berikut kita bisa lihat. Yang pertama dari kadar lengasnya, mutu A itu harus kering udara, yang mutu B itu kadar lengas kurang dari 30%. Yang kedua, mata kayu. Besarnya mata kayu kurang dari sama dengan 1/6 lebar balok atau kurang dari 3,5 cm. Dan mutu B itu besarnya mata kayu kurang dari sama dengan 1/4 lebar balok atau kurang dari sama dengan 5 cm. Kandungan one flak. Kandungan one flak atau kayu bubal kurang dari sama dengan 1/10 tinggi balok. Dan mutu B itu kandungan one flaknya kurang dari sama dengan 1/10 tinggi balok juga. Sama. Yang keempat ada kemiringan arah serat. Kemiringan arah serat kurang dari sama dengan 1/10, sedangkan mutu B itu kurang dari sama dengan 1/7. Yang kelima ada retak-retak. Retak-retak arah radial kurang dari sama dengan 1/4 tebal kayu, dan terhadap lingkaran tumbuh kurang dari sama dengan 1/5. Sedangkan mutu B itu kurang dari sama dengan 1/3 tebal kayu, dan terhadap lingkaran tumbuhnya kurang dari sama dengan 1/4 tebal kayu. Nah, berikut sekilas perbedaannya. Nah, ini merupakan contoh dari hasil olahan kayu, yaitu ada bangunan rumah, ada juga bisa dibuat sebagai miniatur rumah atau hiasan, pagar rumah, kerajinan tangan. Penerapan kayu pada konstruksi bangunan, penggunaan material kayu yang menimbulkan kesan alam sehingga konsep wisata alam dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan sifat-sifat dan jenis-jenis kayu, serta mempengaruhi kekuatan kayu, sambungan, dan alat-alat penyambung serta keawetan kayu. Ditinjau dari segi arsitektur, bangunan kayu mempunyai estetika yang tinggi. Contohnya pada bangunan konstruksi di bangunan kampung Lumbung menggunakan beberapa jenis kayu yang akan digunakannya antara lain kayu jati, kayu gelugu, kayu pinus. Dan dari beberapa 3 jenis kayu yang akan digunakannya memiliki segi keawetan dan kekuatan yang berbeda-beda nih, dan sesuai akan penggunaannya untuk konstruksi pada bagian bangunan. Nah, berikut merupakan
intro atau sedikit pengantar tentang kayu. Di sini ada yang ingin bertanya? Boleh mungkin Alma, silahkan bertanya. Saya mau nanya dong, Pak. Ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari sifat kayu sebagai bahan material struktur bangunan? Nah, pertanyaan yang bagus, Alma. Terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan lebih banyak tentang kelebihan dan kekurangan kayu. Yang pertama, kelebihan kayu. Kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai orang atas pertimbangan tampilan maupun kekuatannya. Jadi sama-sama secara tampilan bagus, secara kekuatan juga sangat kuat. Nah, berikutnya ada berkekuatan tinggi dengan berat jenis yang rendah. Yang ketiga, tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. Yang keempat, ada perubahan bentuk akibat suhu dapat diabaikan karena kemungkinan untuk berubah bentuk dikarenakan suhu sangat rendah. Berikutnya ada kelebihannya memiliki sisi keindahan yang khas. Secara arsitektur interior, kayu menghadirkan dimensi ataupun suasana yang lebih hangat dan juga kuat tarik yang tinggi. Berikutnya ada kelebihan kayu yaitu dapat dibuat dengan berbagai macam desain dan warna. Kemudian memberi efek hangat, bahan penyekat yang baik pada perubahan suhu di luar rumah, dan juga dapat meredam suara. Nah, kita akan membahas tentang kekurangannya nih. Kekurangan dari kayu sendiri adalah kurang tahan terhadap pengaruh cuaca, rentan terhadap rayap, sifat kayu yang kurang homogen, cacat kayu, dan lain-lain juga harus dipertimbangkan. Kemudian kekurangannya beberapa jenis kayu juga kurang awet. Berikutnya kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu, mutu, kelembapan, dan juga pengaruh waktu pembebanan. Berikutnya keterbatasan ukuran berskala besar dan tinggi. Harganya juga relatif mahal dan terbatas. Berikutnya mudah menyerap air. Jadi berikut adalah kelebihan dan kekurangannya, Alma. Cukup jelas? Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, boleh. Silakan Silva Jalalain. Ya, baik Pak. Kan di pasaran kayu itu ada ukurannya sendiri ya. Maksudnya ukurannya terbatas gitu. Nah, berarti kalau kita mau membutuhkan kayu yang lebih panjang daripada yang disediakan di pasaran, otomatis kita butuh alat sambung ya, Pak. Nah, jenis-jenis alat sambung apa aja sih yang bisa digunain di kayu itu? Oke, jadi alat sambung untuk kayu itu ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan paku. Nah, spesifikasi produk paku dapat dikenali dari panjang paku dan diameter paku. Berikutnya yang kedua ada alat sambung sekrup. Dan yang terakhir ada alat sambung baut. Nah, berikut tadi merupakan 3 alat sambung untuk kayu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Sama yang terakhir Saya ya, mau nanya, Pak. Ya, silahkan Rehan Syah. Bisa tolong jelasin nggak Pak contoh beberapa aplikasi ini struktur dengan konstruksi kayu? Oke, jadi Terima kasih. ya sama-sama. Jadi yang pertama itu ada struktur ringan. Struktur ringan adalah konstruksi kayu yang paling banyak digunakan pada saat ini. Struktur joist sangat berguna untuk beban hidup ringan yang terdistribusi merata dan untuk bentang yang tidak besar. Nah, kondisi demikian umumnya dijumpai pada konstruksi rumah. Joist pada umumnya menggunakan tumpuan sederhana karena untuk membuat tumpuan yang dapat menahan momen diperlukan konstruksi yang khusus. Yang kedua ada elemen kulit. Elemen kulit bertegangan tentu saja berkaitan dengan sistem joist. Pada elemen-elemen ini, kayu lapis disatukan dengan balok memanjang, sehingga sistem ini dapat berlaku secara integral dalam molekul lentur. Dengan demikian, sistem yang diperoleh akan sangat bersifat sebagai plat. Nah, kekakuan sistem ini juga meningkat karena adanya penyatuan tersebut.
Dengan demikian, tinggi struktural akan lebih kecil dibandingkan dengan sistem joist standar. Nah, elemen kulit ini juga bertegangan pada umumnya dibuat tidak di lokasi dan dibawa ke lokasi sebagai modul-modul, jadi terpisah. Kegunaannya akan semakin meningkat apabila modul-modul ini dapat dipakai secara berulang. Elemen demikian dapat digunakan sebagai struktur, termasuk juga sistem plat lipat berbentang besar. Yang ketiga ada balok box nih untuk strukturnya. Perilaku yang diberikan oleh kotak balok dari kayu lapis memungkinkan penggunaannya untuk berbagai ukuran bentang dan kondisi pembebanan. Sistem yang demikian sangat berguna pada situasi bintang besar atau apabila ada kondisi beban yang khusus. Nah, balok box dapat secara efisien mempunyai bentang lebih besar daripada balok homogen maupun balok berlapis. Yang terakhir ada konstruksi kayu kuat. Nah, balok berlapisan bentang yang relatif besar adalah mungkin karena tinggi elemen struktur dapat dengan mudah kita peroleh dengan menambah lapisan. Nah, elemen demikian umumnya bertumpuan sederhana, tetapi kita dapat memperoleh tumpuan yang mampu memikul momen dengan menggunakan konstruksi khusus. Nah, berikut merupakan 4 dari struktur nih yang bisa saya jelaskan kepada saudara Rehansyah. Sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung di WhatsApp ke saya. Untuk kelas kali ini kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.